warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Agustina, nomor absen saya 11, saya dari Perbankan Syariah E. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau mempresentasikan hasil proposal saya yang saya ajukan untuk memenuhi mata kuliah penelitian kualitatif. Baiklah, untuk yang pertama yaitu judul yang saya angkat untuk penelitian ini yaitu pengaruh gaya hidup halal dan penggunaan teknologi terhadap keputusan generasi milenial dalam menggunakan kris online. Selanjutnya yaitu terkait dengan latar belakang atau mengapa saya mengambil rumusan masalah tersebut. Yang melatar belakangi saya dalam mengambil judul tersebut yaitu melihat generasi milenial atau masyarakat daerah Ponorogo kebanyakan beragama Islam. Oleh sebab itu, saya ingin mengetahui apakah gaya hidup halal itu mempengaruhi generasi milenial dalam menggunakan kris online. Gaya hidup yang sedang tren di kalangan muslim milenial saat ini adalah gaya hidup halal. Munculnya fenomena gaya hidup halal di kalangan muslim milenial merupakan akibat dari adanya kesadaran di kalangan muslim akan pentingnya nilai-nilai tentang syariah dalam kehidupannya. Selain gaya hidup halal, yaitu adalah penggunaan teknologi, di mana melihat perkembangan dunia industri saat ini, revolusi industri generasi keempat ditandai dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Salah satunya adalah teknologi. Oleh sebab itu, yang mendasari saya dalam memilih judul ini adalah gaya hidup halal dan penggunaan teknologi terhadap keputusan generasi milenial dalam menggunakan kris online. Dengan melihat gaya hidup yang halal dan penggunaan teknologi, apakah mampu membuat perkembangan generasi milenial dan dalam menggunakan kris online di bank syariah? Jika hal ini mempengaruhi, maka akan membuat bank syariah diminati oleh banyak masyarakat. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini saya menggunakan 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah gaya hidup halal berpengaruh terhadap keputusan generasi milenial dalam menggunakan kris online. Yang kedua adalah apakah penggunaan teknologi berpengaruh terhadap keputusan generasi milenial dalam menggunakan kris online. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah gaya hidup halal dan penggunaan teknologi berpengaruh terhadap keputusan generasi milenial dalam menggunakan kris online. Untuk penelitian terdahulu atau kajian pustaka, di sini saya akan menyebutkan 3 judul skripsi terdahulu. Yaitu yang pertama, skripsi Rizky Eko Widodo, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Halal, Harga dan Teknologi Informasi terhadap Keputusan Generasi Milenial di Yogyakarta menggunakan jasa BNI Syariah. Skripsi yang kedua yaitu Marwa Farida Anur, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan mobil banking pada generasi milenial. Studi kasus penggunaan bank syariah di Yogyakarta. Selanjutnya untuk penelitian terdahulu yang ketiga yaitu tesis oleh Anggun Anggita Kinasi Sunawa Putri, mahasiswa program studi Magister Manajemen 2018, yang berjudul Analisis Pengaruh Sikap Generasi Milenial terhadap Minat Beli Online pada Situs Jejaring Sosial. Untuk selanjutnya itu landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan dalam
penelitian ini adalah mengulas tentang apa sih gaya hidup halal tersebut, dan selain itu beberapa indikator dalam gaya hidup halal juga dijelaskan dalam teori atau landasan teori tersebut. Untuk indikator gaya hidup halal yaitu terdapat 4 indikator. Yang pertama adalah kegiatan, yang kedua minat, ketiga opini, dan yang keempat adalah kepribadian. Selain itu, dalam landasan teori ini, penggunaan teknologi juga diulas dalam landasan teori. Adapun indikator penggunaan teknologi yaitu sumber daya manusia, meningkatkan aliran komunikasi, mempermudah komunikasi, dan dimensi budaya. Untuk yang selanjutnya adalah di sini saya mengulas tentang keputusan generasi milenial dalam menggunakan disk. Adapun indikator dalam keputusan generasi milenial tersebut adalah pengetahuan, kemudahan, efisiensi, dan kepercayaan. Dengan adanya ulasan-ulasan tentang gaya hidup halal, penggunaan teknologi, kemudian keputusan generasi milenial, dan indikator-indikator tersebut, maka akan memudahkan peneliti dalam menyusun pernyataan atau pertanyaan. Selain itu, dalam landasan teori, saya juga menjelaskan tentang kerangka pemikiran dan juga hipotesis penelitian. Selanjutnya itu metode penelitian. Sedikit saya ulas tentang metode penelitian. Metode penelitian tersebut merupakan cara dan langkah-langkah ilmiah yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di lokasi penelitian, sekaligus mengumpulkan data dan identifikasi yang dipandang dan menjawab permasalahan yang telah diteliti. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan itu menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan kepada responden untuk dijawab. Untuk jenis data yang saya gunakan di sini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer tersebut, saya menggunakan hasil kuesioner yang saya sebarkan terhadap responden atau nasabah generasi milenial tersebut. Sedangkan untuk data sekunder, saya akan memperolehnya melalui majalah, internet, buku, ataupun penelitian ataupun jurnal-jurnal terkait penelitian atau judul yang saya lakukan. Untuk metode pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah angket atau kuesioner, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah dokumentasi, kemudian adalah metode analisis data. Setelah semua data terkumpul, maka peneliti mengadakan analisis data. Hal ini dimaksudkan untuk mengurai dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Tujuan dari analisis data adalah untuk mencari keabsahan data yang diperoleh di lapangan dan mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas, yang ketiga adalah analisis deskriptif, yang keempat adalah analisis regresi linear berganda. Di sini analisis regresi linear berganda ada dua macam, yaitu yang pertama metode regresi linear sederhana, yang kedua adalah regresi linear berganda, yang kelima adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdapat 5, yaitu yang pertama adalah uji multikolonialitas, yang kedua adalah uji normalitas, yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas,
Yang keempat adalah uji autokorelasi. Dan yang terakhir adalah uji linearitas. Itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see the light inside you.